Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aziz Abdul Ghafur dengan NIM 1030 123 000037. Hari ini saya akan menyelesaikan persoalan yang pertama, itu nomor 1, yaitu integral dari 0 sampai 1 T kuadrat ET dt. Nah, langsung saja. Dalam soal ini kita disuruh untuk mengintegralkan T kuadrat dikali E pangkat T. Nah, caranya kita menggunakan rumus parsial dengan cara memisahkan U, yaitu T kuadrat, dan dV itu adalah E pangkat T dt. Nah, untuk itu selanjutnya turunan dari U, yaitu du sama dengan 2T, dan juga untuk dV kita ubah jadi V, yang dimana kita mengintegralkan ET. Jika ET diintegralkan, maka dia akan menjadi V sama dengan E pangkat T, seperti itu. Oke, lanjut. Kita menggunakan rumus, yaitu V dikali U dikurang integral dari V du. Nah, langsung saja kita substitusi. U-nya itu adalah T kuadrat, dan juga V-nya itu E pangkat T, dan juga terusnya integral dari E pangkat T dikali du adalah du sama dengan 2T dt. Nah, langsung saja kali 2T dt. 2T dikali dt. Nah, setelah ini, karena bentuk dari integral ini belum sederhana, otomatis kita harus menggunakan cara parsial lagi dengan cara memisahkan ET-nya itu jadi dV, ET dikali dt-nya itu jadi dV, dan juga 2T-nya itu jadi U. Kita misalkan lagi, U-nya adalah 2T, untuk itu jadinya du-nya adalah T, du-nya adalah 2 dt. Terus dv-nya adalah E pangkat T, otomatis V-nya adalah ET. Nah, langsung saja menggunakan rumus ini kita berpatokan jadinya T kuadrat dikali E pangkat T dikurang, nah, U-nya itu tadi 2T dikali E pangkat T, terus dikurang integral dari E pangkat T dikali 2 dt. Nah, ini bisa langsung kita kerjakan. Langsung saja T kuadrat dikali E pangkat T dikurang 2T dikali E pangkat T. Nah, ini kan negatif, dikali ini kan jadi min 2T dikali ET, dan juga ini jadi plus. Integral dari 2 kali ET itu adalah 2 kali ET, jadinya ditambah 2 kali E pangkat T plus C. Nah, diselesaikan, ternyata untuk integral dari T kuadrat dikali E pangkat T itu adalah ini. Nah, setelah itu step selanjutnya kita memasukkan batas dari integralnya, yaitu dari 0 sampai 1. Langsung saja kita masukkan T-nya itu, kita masukkan 1 untuk di sebelah kiri, dan ini 1 kuadrat dikali E pangkat 1 dikurang 2 dikali 1 dikali E pangkat 1 ditambah 2 dikali E pangkat 1. Nah, terus plus C dikurang oleh substitusi dari 0. Nah, dikurang dengan kita substitusi T-nya itu dengan 0. Jadinya 0 kuadrat dikali E pangkat 0 dikurang 2 dikali 0 dikali E pangkat 0, dan juga ditambah E 2 dikali
pangkat 0 plus C. Nah, oke, langsung saja. Satu kuadrat dikali pangkat 1 jadinya E. Dan juga 2 dikali ini jadinya min 2E. Nah, terus ditambah 2E. Dan juga ini langsung kita 0 dikali pangkat 0 yaitu 0. Dan juga min 2 dikali 0 pangkat 0 itu 0. Di sini plus 2 pangkat 0. Pangkat 0 itu sebenarnya 1. Jadi untuk di ruas ini sisa 2. Jadinya dikurang 2. Nah, ini kan dikurang 2 dikali dan ditambah 2 dikali ini kan sama, jadinya habis. Jadi untuk penyelesaiannya adalah dikurang 2. Nah, ini untuk penyelesaian soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita disuruh untuk mengintegralkan persoalan ini, yaitu akar 4T dikurang T kuadrat dikali dt. Nah, untuk mengintegralkan akar ini kita akan memanipulasi 4T dikurang T kuadratnya menjadi akar 4 dikurang 4 ditambah 4T dikurang T kuadrat dikali dt. Nah, di sini kita kelompokkan min 4 ditambah 4T dikurang T kuadrat. Kita kelompokkan dan juga kita faktorkan negatifnya. Jadi akar 4 dikurang T kuadrat ditambah dikurang, karena kan negatifnya itu difaktorkan jadinya 4T ditambah 4. Nah, dt. Di sini kita ubah T kuadrat min 4T ditambah 4-nya jadi akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat dari T kuadrat min 4T ditambah 4 itu adalah integral dari 4 dikurang T min 2. Nah, dt. Nah, akar-akar dari T kuadrat min 4T ditambah 4 itu adalah T min 2 kuadrat. Karena kalau kita mengalihkan T min 2 dikali T min 2 itu hasilnya adalah ini. Nah, setelah itu kan kita bisa lihat ini kita akan menggunakan rumus, yaitu jika ada akar A kuadrat dikurang X kuadrat, kita akan memisalkan si X-nya itu menjadi A dikali sin T. Nah, jadi kan kita lihat bahwa 4 dikurang T min 2 kuadrat ini bentuknya itu sama kayak ini, yaitu 4-nya itu berarti kan 2 kuadrat. Berarti untuk di dalam sini kita misalkan jadi 2 sin T. Otomatis T min 2 itu sama dengan 2 sin X. Maka dari itu T-nya adalah 2 sin X ditambah 2. Jadi T adalah 2 dikali sin X ditambah 2. Dan kita tadi memisahkan T min 2 itu sama dengan 2 sin X. Jadi untuk T min 2 kita ubah jadi 2 dikali sin X. Jadinya akar 4 dikurang 2 sin X dikuadratkan dt. Langsung saja ini menjadi akar 4 dikurang 4 sin kuadrat X dx. Nah, buat ini T-nya kita turunkan, jadinya dia akan menjadi dt sama dengan 2 cos X. Karena turunan dari sin X kan jadi cos X, dan juga turunan dari konstanta itu akan menjadi 0. Maka dari itu dt yang di sini kita ubah jadinya
dt, karena dt sama dengan 2 cos x, kita ubah dt-nya itu menjadi dikali 2 cos x dx. Nah, ini juga dx ya. Nah, langsung saja kita operasikan. Di sini, ini kan 4 dikurang 4 sin kuadrat. 4-nya kita bisa faktorkan. Jadinya integral dari 4 dikali 1 min sin kuadrat x dikali 2 cos x dx. Nah, ini kan 1 min sin kuadrat. 1 min sin kuadrat kita bisa ubah jadinya cos kuadrat. Jadinya integral dari 4 dikali cos kuadrat x dikali 2 cos x dx. Ini kita akarkan jadinya integral dari 2 dikali cos x dikali 2 kali cos x dx. Jadinya 2 dikali cos x dikali 2 dikali cos x jadinya jadi 4 cos x kuadrat dx. Nah, setelah ini kita lanjut ke step selanjutnya. Jadi kan kita dapat yaitu integral dari 4 cos kuadrat x dx. Kita kan ingin mengintegralkan 4 cos kuadrat x dx. Nah, cos kuadrat x kita ubah menjadi identitas trigonometri, yaitu 1 ditambah cos 2x dibagi 2 dx. Nah, seperti ini. Kita ubah cos kuadrat x menjadi 1 ditambah cos 2x dibagi 2. Nah, ini kan 4 dikali 2, otomatis bisa langsung saja. Bisa 2 dikali 1, 2 dikali cos 2x. Jadinya 2 ditambah 2 cos 2x dx. Nah, baru sekarang kita bisa mengintegralkan persamaan ini. Integral dari 2 otomatis akan bertambah ada x-nya. Jadinya 2x ditambah integral dari cos 2x itu adalah setengah sin 2x. Setengah dikali 2 otomatis kan jadi 1. Jadinya sisa sin 2x plus c. Nah, kita kan di soal awal kita kan menggunakan t. Kita telah memisahkan t sama dengan 2 sin x plus 2. Nah, kita harus mengembalikan dari x ini menjadi t lagi. Tadi kan kita memisalkan t sama dengan 2 sin x plus 2. Kita harus membalikan lagi dari x ke t lagi. Jadinya t min 2 dibagi 2 sama dengan sin x. Sin x kan berarti demi. Kalau kita gambarkan dalam segitiga, yaitu depannya itu adalah t min 2 dan juga miringnya itu adalah 2. Untuk itu, untuk sampingnya itu adalah akar 4 dikurang t min 2 kuadrat. Nah, seperti itu. Di sini x kita ubah, jadinya dia jadi 2 dikali sin inverse t min 2 dibagi 2 dan juga ditambah. Nah, untuk mengubah ini sin 2x menjadi t lagi, kita harus manipulasi sin 2x ya menjadi 2 dikali sin x dikali cos x plus c. Nah, sin x kita ubah lagi jadinya 2 sin inverse t min 2 dibagi 2 ditambah 2 dikali sin x. Kan berarti sin x itu sama dengan t min 2 dibagi 2. Jadinya t min 2 dibagi 2 dikali cos x. Cos x kan di sini kita bisa lihat cos x itu kan samping per miring. Sampingnya itu adalah akar
4 min T dan juga mirnya itu adalah 2, otomatis jadinya akar 4 dikurang T min 2 kuadrat per 2. Nah, jadi untuk hasilnya adalah ini, kita bisa sederhanakan saja. Jadinya 2 sin inverse T min 2 per 2 ditambah T min 2 dikali akar 4 min T min 2 kuadrat dibagi 2 plus C. Nah, inilah hasil untuk soal nomor 2. Mungkin kita telah menjawab semua soal. Jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.